Kecewa dengan otobus ini. Kecewanya gini, kenapa datang ke sana padahal infonya perpisahan pelantikannya di Depok. Kok tiba-tiba dibawa ke sana? Kan begitu. Dia terus ngerem kan. Nah, ngerem begitu mau personel mau sama masukin dulu nggak bisa masuk, nggak tahu angin udah tahu habis. Semakin oleng tuh anak-anak di dalam udah Allah Akbar. Ternyata masuklah tuh yang dari travelnya. Saking nggak tahu dia teriak juga apa, saya nggak paham. Anak-anak cuma pada teriak, tiba-tiba jatuh. Nggak begitu lama dari itu udah jatuh udah oleng. Hari kelulusan itu sebenarnya hari kebahagiaan, bukan hari mumet bagi orang tua murid. Iya. Jalan-jalan, studi tour, sampai ada yang hutang injem, bang keliling, bang emok, sampai ada yang ngegade motor. Hah? Pusat gade jadi penuh, gade HP buat anaknya jalan-jalan. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, bocil-bocil pada absen. Dua tapi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo. Yes. Pertama kita mau nyampaikan ya turut berduka cita atas musibah yang menimpa rombongan SMK Lingga Kencana Depok ya. Mau bahas ini tapi nggak bisa memasukkan video-video kejadian gitu kan, video-video korban karena takut dikuningin dan takut kena copyright segala macamnya dari YouTube. Cuman ini mau ngasih kesaksian dari para murid gitu kan, yang selamat juga ada dari guru, juga dari ada wali murid yang protes banget karena sebenarnya mungkin sudah feeling karena yang aku tangkap tadi wali murid ini adalah guru juga gitu, tapi di sekolah lain dia udah tahu prosedurnya segala macam. Dia udah protes saat rapat. Tolong pastikan kendaraannya bener-bener berkualitas, dalam artian sudah dicek semua kelengkapannya gitu. Kita langsung meluncur aja. Yes. Pertama buka dulu dari Jakarta Keras nih ya. Turut berduka cita ini foto adik-adik kita sebelum terjadinya musibah ya, yang bisa kita lihat tampak bahagia, senyum dan berkumpul untuk merayakan perpisahan, dalam artian kelulusan mereka ya di tingkat SMK gitu. Tapi apa daya saat malamnya musibah terjadi gitu ya. Semoga amal ibadah diterima di sisinya gitu, dan juga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan ya. Yes, dan yang buat yang terluka juga cepat disembuhkan. Ya. Kita ke nextnya. Yes. Ninyo. Yes. Ini ada wali murid yang protes, kecewa, yang katanya agenda keluar kota siswa SMK Lingga Kencana Depok itu tidak sesuai dengan hasil rapat. Ayo gimana coba? Yang katanya diceritain sih kalau hasil rapat itu sudah dapat persetujuan soal rencananya ya dengan para wali murid gitu, tapi ternyata tidak sesuai. Kayak gimana sih ceritanya? Dipersis sama liputan nama CTV Cegi. Play. Bu, Ibu kecewa gak dengan Kecewa karena waktu rapat tanggal 6 saya bilang sama kepala sekolahnya, nih saya nggak mau bohong. Saya bilang saya orang tua asuhnya Amiluddin. Karena ada 1 bulan yang lalu sekolah SMP Perjuangan kecelakaan di Bali. Saya minta tolong ya Pak, saya bilang tolong itu bus diperiksa ya, atau enggak diservis yang benar. Saya nggak mau anak saya, walaupun bukan anak kandung saya ya, saya udah anggap dia karena anak yatim, itu harus mobil itu diperiksa ya, diperiksa servisnya memuaskan. Saya ini guru. Oke Bu, tenang aja. Katanya kami semua mobilnya kami bawa dengan baik. Ini saya rapat di YKS di situ ngomong, dan benar ya Pak, bertanggung jawab jika ada apa-apa. Karena kalau mau ke Bandung, ke Bogor itu harus ada mobil yang bagus. Ini perpisahan, kan nggak mungkin dong Pak. Lulus SMA mau pingin kuliah kalau punya duit. Kalau nggak punya duit paling nggak kerja. Ini anak Amiluddin kan bukan orang punya. Saya kasihan gitu loh. Kecewa dengan otobus ini. Kecewanya gini, kenapa datang ke sana padahal infonya perpisahan pelantikannya di Depok. Kok tiba-tiba dibawa ke sana? Kan begitu. Oke, kita menurut semuanya. Kita nurut. Tapi saya titip salam. Saya ini guru. Jadi saya tahu produser kayak prosedur kayak apa tentang guru. Mobil nomor 1 minta yang benar. Harus Pak, kalau ya tergantung dari uang. Kalau dulu mobil saya Bluebird beda.
gitu. Tenang aja Bu, kami aman-aman aja. Sekarang dari kemarin saya ini nggak tidur, walaupun bukan anak kandung saya kasihan. Ibunya sudah nangis di rumah, bapaknya meninggal udah 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang cinya. Saya hibah, bukan anak kandung saya yang biayain pendidikannya. Sekarang kalau ditanya ke sini Bu, pusing nggak? Saya ini guru gitu loh. Saya ini guru, nggak kayak gitu jawaban. Kalau guru, ada dong yang di BES 1, ada guru perwakilan, kan begitu. Ada guru di perwakilan BES 2, umpamanya. Ada lagi di perwakilan BES 3, kan begitu dibagi-bagi dong. Dari informasi Simpang Cu. Iya, seperti saya ini guru, saya tahu caranya, prosedur untuk berjalan-jalan. Gitu, jadi kalau misalnya itu cepet dong. Oke Bu, adanya memang musibah. Saya pun kasihan nama wali kelas anak saya ini. Gitu, begitu aja ya. Siapa namanya siapa Bu? Nama saya Riri. Kebetulan wali murid yang protes ini juga adalah seorang guru, jadi dia tahu prosedurnya dan ibu ini merasa ini kok aneh dilempar-lempar. Bahkan kalau tadi kita dengar videonya kan si ibu bilang secara agenda katanya mau di Depok, kenapa dibawa ke Ciater Subang gitu. Dan kalau aku dengar kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah, itu untuk biayanya satu anak itu 800.000. Banyak juga di komen yang kayak merasa, yang menjadi orang tua murid merasa keberatan dengan apa ya, perpisahan studi tour segala macam, jalan-jalan segala macam itu karena biayanya memberatkan menurut para orang tua murid yang pada komen gitu. Dan kalau kayak gini kan gimana ya? Antara kelalaian pihak vendor busnya atau kalau di komen sih cek dulu deh seujonnya nih gimana ya. Ini ada katanya ada guru pilih bis yang murah Bu biar ada sisa dana gitu. Tapi aku nggak bisa nyalain guru juga ya karena belum tentu panitianya adalah pihak guru gitu kan. Biasanya ya karena pihak sekolah itu menyewa IO juga sebagai panitia gitu kan untuk menyiapkan dan yang punya koneksi ke vendor-vendor gitu. Betul, ya bisa aja kayak kita nih pesan yang bagus gitu, tapi kan yang datangnya kayak gimana kan kita juga nggak tahu gitu kan. Biasanya sewa IO gitu. Iya. Tolonglah. Terus dengar juga tadi akibatnya adalah rem yang blong. Sampai-sampai pihak kepolisian yang udah TKP juga nggak ada apa namanya bekas rem gitu di jalannya. Berarti bener blong gitu. Kita ke next ya. Ya kalau tadi protes dari wali murid, kalau ini ada kesaksian guru, siswa dan guru sebelum bus SMK Depok. Ceki wow. Sempat ada kendala gak mungkin dari kondisi busnya? Ada pas tadi lagi istirahat. Ini siswa yang selamat. Sopir sama keneknya kayak lagi benerin mobil gitu. Saya juga melihatnya kayak sekilas doang saat lagi lewat. Dan itu kita dari jam 5 sampai pada maghrib baru kita jalan arah pulang nih ke sini. Pas baru beberapa meter tuh remnya belum ternyata panik atau gimana supir? Pertamanya sih nggak nyangka, kayak mungkin supirnya ngebut nih, terus ada yang bilang rem blong, baru pada panik semua, udah jatuh kira. Tahu dari mana rem blong? Supir yang berteriak atau gimana? Ada yang bilang sih temen dari depan suaranya. Sebelum istirahat makan itu ada kendala gak mungkin? Nggak ada kendala apa-apa sih. Lancar-lancar aja gitu ya. Kami setelah makan di rumah makan Bang Jun. Setelah kita makan setelah maghrib kita kumpul lagi 6:30. Nah 6:30 dari situ kita jalan tuh Pak, udah jalan. Nah jalan pertama bis itu tidak kenapa-napa. Tiba-tiba saya melihat karena saya posisi di depan, saya lihat nabrak mobil satu. Nah itu udah mulai oleng tuh Pak. Satu, tapi saya nggak dengar kenek atau supirnya nggak gitu, saya nggak gitu dengar karena posisinya kan disekat kita nggak gitu dengar dia ngomong apa. Yang saya tahu dia nggak emang teriak-teriak tapi saya nggak kedengeran. Nah semakin oleng ternyata kan dia turunan kali. Saya juga kurang tahu karena gelap gitu ya posisinya. Semakin oleng tuh anak-anak di dalam udah Allah Akbar. Ternyata masuklah tuh yang dari travelnya. Saya nggak tahu dia teriak juga apa, saya nggak paham. Anak-anak cuma semakin teriak, tiba-tiba jatuh. Nggak begitu lama dari itu udah jatuh udah oleng. Sebelum istirahat itu Bu, kondisi bis sendiri gimana sih?
Karena kondisi bis saya kurang tahu ya Pak, karena pada saat lagi saat makan sampai dari Bang Jadi itu ya biasa aja, saya kurang tahu gitu. Tapi kata anak-anak nih cerita, Bu kan itu apa namanya ganti oli, apa olinya rusak atau gimana saya nggak tahu gitu, pokoknya olinya deh Bu gitu. Itu udah setelah kejadian saya nanya sama anak-anak, emang dibenerin nggak tuh waktu mobil? Kan dibenerin, Bu kapan dibenerin? Aku buatnya nggak lihat, saya bilang gitu. Itu Bu pas lagi tadi pas di meraumakan benzin, karena pas lagi sholat maghrib Pak. Jadi saya nggak tahu kejadiannya saat kita kasih lihat apa-apa, anak-anak juga ini ya udah kita masuk, kejadian begitu cepat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Oke, berarti justru siswa-siswanya yang bahwa ada oprekan atau perbaikan yang dilakukan terhadap mobil-mobil ininya ya, mobil-mobil busnya ya. Cuman ya balik lagi karena minimnya informasi soal ini kenapa sih, kita kan nggak tahu gitu kan. Ya maksud gue ya udah kejadian juga. Cuman maksud gue ya dari pihak drivernya atau pihak busnya better ngasih tahu deh. Ini kita ada potensi kerusakan di rem, jadi kayaknya kita delay deh perjalanannya atau kayak gimana gitu. Iya, jangan maksain gitu. Yes, sedangkan kan apa namanya tadi kan udah ditanya sama yang siswa yang tadi itu kan, kenapa? Oh enggak, ganti oli gitu doang. Jadi kayak apakah memang cuman ganti oli terus nggak ngecek yang lain, akhirnya nggak ketahuan kalau remnya bermasalah atau kayak gimana kan pertanyaannya itu. Iya maksud gua bisa jadi ini ya bukan sehujan, bisa jadi ya memang tidak diinformasikan gitu. Kayak better informasi deh, nggak apa-apa deh pulang telat ke delay berapa jam gitu kan, daripada kalau udah kayak gini kan. Iya. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Nih ya. Yes. Kalau ini ada keterangan dari saksi mata ya kejadian yang ngelihat ya, ciki-ciki wow. Jadi tuh saya lagi ngobrol sama istri saya di bangku ya. Kebetulan saya lagi ngadep ke atas, lagi ngadep ke atas tuh dari arah atas tuh mobil tuh lampunya tuh udah mati ya. Mobil bis tuh mati lampunya mati, terus dia cuma pakai lampu hazard. Karena oleng mobil jadi terguling ke kanan, ke kiri dulu. Supir saya rasa banting setir ke kiri, terus nabrak mobil yang Verosa yang dilawan arahnya. Terus habis itu mobil terguling sekali ke kanan, langsung dia meluncur sampai nabrak yang hotel, pelang hotel Mbak Ciater. Langsung mobil berhenti di dekat yang listrik itu, dekat warung-warung itu. Berarti kendaraan dari arah Bandung ke Subang ya? Dari arah Bandung ke Subang itu. Tadi sekitar 18.30. Itu kendaraan pas melintas lampu mati, masih terdengar suara mesin nggak? Saya nyangkanya itu mesin mati ya. Mesin mati karena kalau dengar suara mesin tuh masih bisa klakson, tapi ini nggak sama sekali ada klakson, nggak sama sekali ada apa yang saya dengar ya. Tiba-tiba meluncur, tiba-tiba oleng dulu, banting setir ke kiri, terus nabrak mobil yang Verosa yang dilawan arahnya. Terus beberapa motor juga ketabrak setelah bus meluncur itu, terguling meluncur. Jadi tuh saya lagi ngobrol sama istri saya di bangku ya. Kebetulan saya emang kenapa posisinya, berarti kan pas udah oleng itu katanya kan mobilnya udah mati gitu kan, maksudnya bisnya udah mati. Itu jadi pertanyaanku, kenapa mati? Gitu ya, mungkin ada kegagalan mesin, gimana kerusakan di dalam yang tidak sempat dikomunikasikan dengan penumpang gitu. Iya. Ya biasanya kan idealnya dikomunikasikan dengan penumpang, terus minta persetujuan keseluruhan penumpang nih, mau dipaksain apa mau kita sabar menunggu nih, kan biasanya gitu kan kalau perjalanan jauh tuh mau nunggu nggak gitu, kondisinya kayak begini-begini, resikonya potensinya begini gitu, biasanya idealnya gitu. Atau enggak biasanya mang kalau memang kan itu kan di rumah makan katanya ya, di tempat istirahat ya, di tempat rest area lah ya bilangnya, itu kan dicek nih, kalau misalnya ketahuan iya udah kayak misalnya entah call bis pengganti atau kayak gimana, ini nggak bisa jalan nih karena kenapa gitu. Iya, itu miskomnya di situ. Coba kita kasih nextnya. Nah ini ada kesaksian juga dari siswi SMK-nya nih, ceki wow. Yang kamu ketahui cerita aja nggak, Bu? Gimana ya Bang ya? Dan di saat kita kan lagi makan, kita mau menuju rest area pembelanjaan dulu, pusat pembelanjaan. Di situ kita nggak tahu apa bakal kejadian seperti itu. Yang kecelakaan bus nomor berapa? Bis 1. Kalau kamu sendiri ada di? Bis 2. Tahunya bus 1 mengalami kecelakaan dari mana? Itu karena ada temen yang ngabarin, katanya ada kejadian seperti itu. Tapi bilangnya gimana ya? Setelah itu bus dibawa kemana?
Masih di situ, masih nggak dievakuasi di situ aja. Oke. Terima kasih Dek Desi. Dari Jumat. Tujuannya mau kemana itu? Kemari Raya. Kemari Raya kan ke Paten Alembra buat rencanain apa sih sudah di sana kan. Terus habis itu ya udah pas hari ini hari Sabtu kemarin mas sudah itu tuh ke Tangkuban Perahu. Nah dari Tangkuban Perahu itu lalu sampai lagi gitu. Ya yang kamu habis ke Tangkuban Perahu apa? Enggak ya, nggak nyangka aja kejadiannya kayak gini gitu. Ini bener-bener last day mau pulang mungkin ya. Ini kalau kayak gini kan gimana ya? Iya, aku mikirnya niat perpisahan untuk ibaratnya haru karena kita sudah menyelesaikan masa-masa SMA nih. Ada yang mau lanjut kerja ya lanjut kerja, ada yang mau lanjut kuliah gitu. Tapi siapa sangka gitu jadi ngasih trauma yang membekas gitu buat para siswa ini gitu. Iya, jadi berpisahnya ya bener-bener literally perpisahan gitu. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Yes. Kalau ini keterangan dari supir busnya ya. Ceki wow. Lay. Habis makan sore di rumah makan Bang Jun. Saya kan awal turun setelah perempatan Ciater itu kan saya berhenti terus ngerem kan. Nah ngerem begitu mau personel mau sama masukin dulu nggak bisa masuk, nggak tahu angin atau habis. Nah setelah saat itulah saya udah kelabakan mau nyari untuk penyelamat yang jalur alternatif tidak ada. Jalur darurat. Ya akhirnya inisiatif bagaimana nih kalau kita terusin otomatis banyak mobil yang habis. Akhirnya saya ngebuanglah ke kanan. Pada saat ngebuang kanan ya itu mobil terbalik. Nggak tahu itu kayaknya nggak saya ngebuang kanan juga ada motor gitu kan. Karena di depan saya ada motor sekitar hampir 5. Kalau 5 saya terusin ya akhirnya lebih baik saya korban 1. Pas di depannya juga yang listrik, jadi pada saat mobil oleng ke kanan ya itu terbentur yang listrik berhenti. Pada saat itu saya sudah perbaiki dari atas juga sudah setel rem gitu. Sudah perbaiki sudah semua, saya sampai manggil montir ya kan. Udah dicek yang montir aman ya saya lanjutkan gitu. Rencana saya kan kalau memang ini lebih parah saya akan oper penumpang di CM7 gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan bener kataku tadi kan. Berarti kalau memang dicek ada masalah. Iya berarti dia udah ngecek, dia bilang tadi udah manggil montir juga pada saat istirahat itu yang lumayan waktunya 6:30 ke 6:30 ya, hampir 2 jam ya. Dicek dan dia udah dapat approval dari montirnya bahwa ini sudah tidak bermasalah. Ya aman katanya. Makanya dikomunikasikan untuk langsung berjalan gitu kan, untuk jalan lagi. Dan ternyata di tengah jalan bermasalah. Tadi apa sih angin apa ya, aku tuh kurang begitu ngerti. Pokoknya katanya tadi saat mau ngoper persneling lagi nggak bisa. Anginnya nggak ada. Anginnya nggak ada. Berarti bisa dibilang ya dari kesaksian drivernya. Pihak driver dan kondekturnya mah ya justru taunya ini udah beres karena dapat approval atau konfirmasi dari pihak montir katanya tadi kan, dari ceritanya kan bahwa ini sudah aman aja, makanya jalan gitu. Di tengah jalan adalah musibah seperti itu gitulah ya. Ya gimana juga ya kalau keterangannya kayak gini ya. Tapi sampai saat video ini di tag sih aku belum dapat info dari pihak kepolisian, maksudnya siapa yang menjadi tersangkanya gitu ya. Coba kita kasih next ya. Nih kalau dari video ini sih potensi terbesar ya Pak supir busnya yang bisa jadi tersangka ya. Tapi kalau nanti kita cek juga komennya di komen sih netizen ada beberapa yang protes gitu kalau cuman sekedar Pak supir bus yang jadi tersangka gitu. Karena kalau mungkin netizen berdasarkan keterangan yang tadi ya, gue udah manggil montir udah bilang oke gitu. Terus bisa jadi pihak panitianya kah atau siapanya kah gitu. Jangan cuma sekedar supir busnya kalau dari netizen nih. Nanti kita cek ya. Tapi pertama kita play videonya. Ciki play. Supir ini akan jadi tersangka bang? Ya, gimana? Kita sedang olah TKP, sedang melakukan penyelidikan. Tentu nanti hasil penyelidikan ini akan
ditindaklanjuti dengan gelar perkara untuk menentukan itu dilanjutkan penyidikan atau tidak. Ya. Ini semua sedang berproses ya. Kemungkinan ya bisa jadi tersangka, itu bisa saja ya. Tergantung hasil penyelidikan nanti maupun olah TKP di lapangan. Oke. Pak, tapi tadi ada keterangan yang disampaikan dari supir, informasinya kalau dari kendaraan ini sudah diperiksa perusahaan dan layak jalan, tapi di tengah jalan informasi dari supir katanya kendaraan mesinnya berhenti tiba-tiba. Apakah kemungkinan itu ada Pak pada kendaraan yang sebenarnya sudah layak jalan gitu? Ya, semua kemungkinan ada. Itu tadi. Nanti hasil penyelidikan secara keseluruhan ya dari saksi-saksi termasuk pengemudi, pengusaha, kemudian dari teknis kendaraan itu sendiri, itu semua akan kita periksa. Jadi kita belum bisa menyimpulkan apakah itu ada kerusakan kendaraan atau human error, ya semua kita proses dari penyelidikan. Jadi semua akan diperiksa, teknis kendaraannya, kalau kendaraannya ada gangguan, nanti akan diperiksa oleh ahli. Ya. Itu semua akan berproses. Berarti belum bisa dipastikan. Iya. Tapi potensi terbesar Pak supir. Yes. Iya kan? Tapi nanti dicek apakah si perusahaannya atau si teknisnya, teknisi yang mengurusi teknis kendaraannya gitu kan. Berarti yang dimaksud tadi montirnya gitu kan. Yes. Tapi untuk sampai saat ini potensi terbesar masih di supir, cuman masih belum ditetapkan siapa tersangkanya. Ya kalau buat aku sih masuk akal Mang, karena kan kita nggak tahu nih pemikiran di logika gitu kan, yang punya tanggung jawab pertama supir pasti gitu. Jadi jadi potensi yang jadi tersangka pertama gitu ya supirnya gitu. Kemungkinan besar supirnya gitu ya. Tapi kalau kita ceki komen-komennya, ada dari Bungsu katanya kasihan supirnya padahal beliau juga sama-sama jadi korban. Oke, dari Winar Kowe, jangan nanya supir, pihak sekolah yang menjadi penyelenggara juga harus bertanggung jawab. Nah, itu terkadang tuh kayak penyelenggaranya lupa jadi pantauan ya. Nah, ini yang menarik dari Rambo nih, gurunya dulu doang harusnya diperiksa soalnya katanya dari sebelum berangkat busnya udah ada masalah. Nah, ini aku nggak tahu dapat info dari mana. Aku sih belum dapat info yang katanya sebelum berangkat memang sudah ada masalah, belum dapat kebetulan. Coba kita kasih nextnya. Ininya tangis para orang tua siswa gitu yang menyambut kedatangan ya, baik itu yang selamat ataupun yang mohon maaf meninggal gitu kan. Ya jadi isinya malam itu tuh semuanya menangis gitu. Yang selamat pun menangis karena ya dia bersyukur gitu kan tidak jadi korban meninggal gitu anaknya gitu. Begitupun yang meninggal gitu. Orang tuanya pada menangis semua. Jeki Bawa. Lay. Ini dua rombongan ya, 2 bus yang selamat gitu kan. Ini katanya pihak Pemkot mau bertanggung jawab biaya pengobatan sama memberikan santunan. Oh, oke. Iya, siapa sangka gitu acara perpisahan yang malah berujung jadi trauma gitu untuk para siswanya gitu. Yang mengenai soal Pemkot coba meluncur. Ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono yang katanya mengungkapkan pemerintah Kota Depok mengungkapkan pemberian mengupayakan ya pemberian santunan bagi korban bus ya. Oke, ceki wow. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok, mewakili Pak Wali Kota Depok Bapak Kiai Muhammad Idris hadir di tempat duka anak-anak kami yang mengalami musibah kemarin kecelakaan. Siang ini akan disolatkan. Kami datang ke sini dalam rangka turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah ini. Semoga almarhumah diterima sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah masukkan ke dalam surganya. Dan kita berharap keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran dan masyarakat mohon untuk juga mendoakan bagi anak-anak kita yang sedang mengalami musibah ini. Terima kasih. Ya, semoga apa yang diupayakan oleh Pemkot Depok dapat terlaksana ya Nyo. Tapi mengingat ada kejadian kayak gini lagi, banyak juga netizen yang speak up kembali mengenai perlu nggak sih perpisahan keluar kota segala macam, karena banyak yang keberatan. Yang pertama dari segi dananya yang menurut para orang tua murid yang mereka komen di kolom komen gitu kan terlalu besar gitu kan. Terus ada juga yang soal keselamatan nih, karena beberapa case gitu terjadi seperti itu gitu.
Dan ini ada satu video mungkin mewakili keresahan para orang tua murid yang meluncur. Just. Ninyo, diposting sama akun Bapak Rental 24 jam. Ini mewakili banget di ceki-ceki wow. Play. Studi tour menelan korban. 12 orang meninggal dunia. SMK Lingga. Nggak ada kapok-kapok ini sekolah ya. Udah berapa kali padahal terjadi itu studi tour yang menelan korban, tapi nggak ada kapok-kapok ke sekolah ini melakukan studi tour. Kenapa sih? Apa karena gurunya pengen jalan-jalan gratis gitu? Apa karena ada lebihnya gitu dari uang kolektif? Coba dong, jelaskan dong. Padahal kan berisiko sekali itu bawa anak orang jauh-jauh. Tapi masih tetap saja dilakukan. Kenapa sih? Jadi curiga nih. Gak semua anak murid itu pada punya duit, bos. Ya, betul. Wahai para guru, wahai para kepala sekolah. Berisiko sekali bawa anak-anak murid ini keluar daerah yang jauh-jauh. Tapi kenapa masih tetap dilakukan? Kenapa? Coba kasih dong alasannya kenapa. Sekarang mah simpel lah tahun 2024 ini. Salahkan aja sekolah bila mana terjadi kecelakaan lagi. Ya. Kalau di Subang yang gak harus juga jor-joran keluar dari Subang. Ya kan? Kayak di Pekalongan yang gak harus juga jor-joran ke daerah-daerah lain. Karena dulu wisata budaya daerah setempat. Sukabumi ya di Sukabumi. Cirebon ya di Cirebon, Bandung ya di Bandung. Nggak harus dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dari Jawa Barat sampai ada yang ke Bali. Bayangin, ini murid yang pengen wisata apa gurunya yang pengen wisata? Ya kan? Sekarang kalau sampai terjadi kecelakaan lagi, salahkan gurunya dan sekolahnya yang melakukan studi tour. Semoga korban diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga husnul khotimah dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Jaga terus satuan, NKRI harga mati. Studi tour menelan korban. Iya mewakili banget sih, karena mengingat udah ada case-case sebelumnya gitu. Kok tidak berkaca dan belajar ya. Tapi susah juga sih kalau misalkan berkomentar yang namanya juga udah musibah. Iya sih, tapi kan ada langkah preventif pelajarannya gitu kan dari kejadian-kejadian sebelumnya nih. Oh ini karena apa nih, kegagalan sistem kendaraan di busnya gitu kan. Berarti gimana nih preventifnya nih, jangan sampai itu terjadi gitu. Kalau misalkan udah dicegah sana sini, diawasi segala macam, tapi tetap kejadian juga, ya udah ya itu musibah gitu kan. Sama aku setuju bagian tadi yang di biaya gitu. Iya. Kan tadi bapaknya bilang nggak semua orang semuanya punya duit orang tua gitu. Murid, makanya nih aku mau ngelempar ke Santuy People. Banyak Santuy People kan sebagai orang tua murid, setuju nggak sih studi tour atau perpisahan jalan-jalan ke luar kota gitu? Setuju nggak Santuy People? Ditambah lagi itu kan bentar lagi mau kuliah ya, pasti ada biaya ya. Iya, ini ya tolong ya nggak usah biaya yang kayak gitu-gitu deh. Ini karena kan orang tua harus menyiapkan biaya buat kuliah selanjutnya nih gitu. Mungkin karena aku dulu di kampung ya, perpisahan aku SMA, zaman-zaman ke SMA ya itu doang, panggung seni aja. Mau ada band, mau nari, mau apa gitu, tetap di sekolah gitu. Minim budget bos gitu. Tolonglah kita kasih next ya. Ninyo, lanjut lagi keresahan yang diwakili juga ceki-ceki wow. Betul bang, gue juga heran kenapa sekarang sekolah-sekolah mewajibkan siswanya untuk jalan-jalan, padahal nggak semua orang tua mampu. Iyalah, nggak semua orang tua mampu bang. Hari kelulusan itu sebenarnya hari kebahagiaan, bukan hari mumet bagi orang tua murid. Iya. Jalan-jalan, studi tour, sampai ada yang hutang injem, bang keliling, bang emok, sampai ada yang gade motor. Pusat gade jadi penuh, gade HP buat anaknya jalan-jalan. Mending mau bertanggung jawab. Oh, kami dari pihak sekolah bertanggung jawab penuh kepada para siswa yang kami ajak studi tour. Oh, untuk orang tua siswa yang tidak punya uang, tenang. Pihak sekolah sudah memotong sertifikasi, gaji 13 tidak dicairkan untuk jalan-jalan siswa. Kalau begitu nggak jadi masalah. Ya kan? Kalau begitu tidak jadi masalah. Silakan studi tour. Jadi jangan membebankan kepada murid. Kasihan orang tua yang tidak mampu. Kembalikan saja seperti dulu. Kalau dulu kan enak. Lulus-lulusan, set, coret-coret, beres, pulang. Ada juga yang samenan. Begitu lulus-lulusan, bikin acara panggung, acara hiburan tari menari, ikut lomba menyanyi siapa nanti juaranya. Iya kan? Seperti itu kan? Dipanggil nanti itu di panggung siapa juara pertama dapat hadiah. Itu kan lebih seru. Daripada kayak begini, mending mau bertanggung jawab pihak sekolah. Kembalikan lagi seperti dulu. Kalau bisa acara lulus-lulusan itu bikin acara panggung, ya kan?
kreasi-kreasi siswa seperti itu, bukan dibawa ke layapan sama sekolah. Ngaco ini sekolah-sekolah ini. Murid dibawa ke layapan. Bikin panggung, tunjukkan prestasi siswa itu. Yang jago musik, yang jago hiburan, yang jago drama, silakan tunjukkan di panggung. Tuh, seperti itu. Oke, pihak sekolah. Jago Kesatuan Bang. Terima kasih sudah berkomentar. NKRI harga mati. Iya sih, dulu zaman gue juga gitu, panggung seni sih. Iya, ada panggung perpisahan kan namanya kan. Panggung perpisahan, panggung seni. Nah itu dilombain sih, nyanyi-nyanyi, ada yang band-bandan, drama-drama, break dance, leader, segala macam lah pokoknya Maya. Dan ternyata baru tahu juga ya, kalau sekarang banyak yang study tour apa ya gitulah, rekreasi lah, bertamasya lah, yang ternyata banyak juga dan baru speak up gitu kalau sebagai orang tua murid itu justru terbebani dengan biaya tiket yang menurut para orang tua murid itu ya cukup memberatkan gitu, atau sangat memberatkan gitu. Itu aja ada komenan tuh Mang. Dari mana? Dari Rehan Saragi. Sikat. Senin depan anakku mau jalan-jalan nih Bang ke Bali dari Medan, suruh kumpul dana 6 juta per siswa. Tolonglah. Enggak, ini sebenarnya perpisahan jalan-jalan sih penting gak sih? Maksudku korelasinya untuk, kan gini, perpisahan itu kan berarti dia udah beres di jenjang ini ya. Ada yang mau lanjut, intinya loncat ke jenjang berikutnya ya, entah perkuliahan atau ke dunia kerja tuh. Si jalan-jalannya ini tuh pengaruh gak sih untuk kesiapan mental, kesiapan logika segala macam untuk jenjang berikutnya sih? Maksudku kalau sekiranya nggak berpengaruh sih itu mah, nanti begitu beres mau yang kerja nggak dapat, mau yang nggak dapat aja gitu. Kalau sekiranya nggak berpengaruh mending nggak usah. Iya, kalau emang cuman butuh hiburan ya hiburan banyak gitu. Zaman dulu aja kayak gimana sih gitu nonton kan. YouTube aja Radio Santri. Ya kan, maksudnya masih banyak gitu buat acara hiburan, entah kan bikin pensi atau kayak gimana kan bisa gitu. Iya, di luar dari bahayanya, musibahnya ya. Tapi di satu sisi juga memberatkan orang tua muridnya gitu, yang banyak banget komenan-komenan keluhan, ya harus bayar ini buat acara perpisahan ini, buat ini. Tolonglah, kasihan orang tua muridnya, aku mah mikirnya gitu. Iya. Kita kasih nextnya. Ini lastnya, audionya kita mute, mohon maaf karena lagu ya. Saat detik-detik orang tua murid yang menunggu kedatangan anaknya kembali gitu, yang selamat ceki-ceki wawaw. Play. Jadi sampai saat video ini di tag, info terupdate sih sekitar 11 korban itu. Ada 1 guru, juga ada warga, ada beberapa murid gitu, siswa gitu. Ini ketemu anaknya. Yang akhirnya ya di sini dia terharu karena ya bisa gimana ya, anaknya selamat juga, gitu lega. Ya. Tidak masuk ke rombongan bis yang terguling gitu. Dan ini suka nggak suka sedikit banyak pasti masuk ke trauma. Pasti. Yakin dah orang tuanya nih nggak bakal mau kalau anaknya misalnya di kedepannya tuh ada study tour lagi gitu, nggak akan mau pasti. Di perpisahan harusnya jadi hari yang bahagia gitu, kalau lulusan gitu malah jadi hari yang duka gitu kan. Tolonglah. Di beberapa info sih tadi aku udah ngeliat udah adanya larangan untuk perpisahan study tour gitu ya, perpisahan jalan-jalan gitu ke tempat-tempat mana gitu ya. Tapi nggak tahu nih apakah diterapkan di semua sekolah atau enggak sekarang gitu kan. Karena ini viral banget gitu kan. Semoga aja gitu ya, selain memang meminimalisir resiko, meringankan beban para orang tua murid juga gitu. Kayak tadi aduh ke Bali 6 juta gitu kan. Aduh tolonglah. Kita kasih nextnya. Ninya. Lastnya adalah kesaksian yang tadi sempat dibilang ada yang ngelihat atau siswa yang ngelihat saat ini dibenerin gitu lagi apa ini. Tapi mohon maaf akan memang hitam putihkan karena ada, tolonglah ceki-ceki Bapak. Play. Awalnya kita pelepasan wisuda, terus itu pas pelepasan itu di daerah Ciamplas, di situ udah selesai itu saya lari ke Tangkuban Perahu, ke Tangkuban Perahu itu. Saya di situ nggak lama itu mau pulang, sore-sore itu saya mampir ke rest area makan di Pak Jun. Situ pas sore-sore itu bis saya ini lagi diperiksa, bawaannya itu katanya olinya bocor,
saya tanya kenapa katanya olinya cuma bocor. Saya situ saya pergi, saya disuruh sholat sama guru saya semua, sholat nggak lama itu udah tuh udah siap waktunya mau pulang di perjalanan nggak jauh dari turunan kayak nggak ada rem, ngomong nggak ada rem belum, udah semua anak-anak teriak. Jadi ya diceknya katanya cuman olinya bocor. Tapi sedangkan pas dilanjut pas di turunan kayak nggak ada rem belum. Udah dari situ udah pada panik dan kejadilah musibah itu gitu. Ini kayaknya ada yang di bis 1 juga ya? Iya, ya bisa dilihat. Tapi mohon maaf memang hitam putihin kan takut dikuningin gitu kan. Ya gimana lah ya. Ya kalau namanya musibah ya nggak bisa dilewatin lagi gitu. Ya semoga yang ditinggalkan dikuatkan gitu. Yang udah pergi semoga tenang di sana, amal ibadah diterima gitu ya. Amin. Dan semoga kedepannya usah lah ya perpisahan jalan-jalan kayak gitu. Iya udah di sekolah aja udah. Bikin acara apa kayak joget TikTok gitu lah. Ya para panitia kepala sekolah ya. Dan yuk kita langsung meluncur ke setting itu super thanks ya. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Pranksta kali ini one and only dari Saninata 9520. Jelas banget lo di video kalau Om godain Jiah ya. Kenapa masih mau ngeles Om? Tapi kasian sih kalau sampai dipecat ya. Mudah-mudahan Om Botak jadi kapok ya. Salam buat Nyomang, sehat selalu dan makin sukses. Amin. Anton Himura, terima kasih atas lapaknya Kasani. Malam Nyomang, parah nih Om Botaknya yang gak bisa lihat yang bening-bening ya. Kasian sih Mamang. Ya namanya juga nyonyo. Nindi Show. Setuju banget sama Kasani, tapi emang ada aturannya sih bisa sampai dipecat karena pelanggaran etik ya, konsekuensi jadi ASN. Dulu aja saudaraku padahal yang viral karena selingkuh mantunya, tapi dia yang dipanggil dinas dan terancam dipecat dia. Ya plus minus lah ya resiko-resikonya. Andri Gans yang bikin netizen makin kesel dan geram itu udah ada buktinya tapi masih ngelak ya. Malah coba memutar balikan fakta, bilang tempatnya ramai nggak ada tempat kosong, bilang dia yang ngajak gabung, iya ya. Dan terus yang paling parah adalah melaporkan akun sosmednya ya. Dari Bojes. Numpang nambahin unek-unek Kak. Setelah instansi yang heboh karena pungli-punglinya, ini lagi instansi Kemenhub ada aja oknum pejabatnya yang genit dan berotak mesum. Tapi semoga Kemenhub mengambil pelajaran dari masalah di bea cukai dan benar-benar mengambil tindakan bijak ya. Ayo sapu bersih. Pejabat-pejabat nakal, bangke jangan simpan kalau kantor kalian nggak mau beraroma busuk. Tua Nugroho, malam Kasaninata, menurut saya lebih baik Bapak Alba dan temannya itu yang bernama Alek bikin video permintaan maaf aja. Atau dari awal kita tahu kok yang ngajak gabung itu siapa. Sudah begitu aja tambahan komentarnya. Yuki Kuran. Kayak layak kayak becat. Udah kebiasaan jajan di luar jadi begini. Mungkin udah bosen sama istrinya. Dari si Pais numpang komen bahasa nih cewek Korea emang menggoda jadi pirang atau kupu-kupu teman sering. Biar mana Pak Pais. Last. Ani kepandu izin numpang ya. Berkata bohong itu sarang dosa. Berkata membela diri itu malah nyanyi di lar. Cukup sekian dan terima gaji katanya. Tolonglah habis. Terima kasih kepada The One and Only Sultan Santuy kita Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy Pipi yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut dengan seperti biasa. Jajaran. Mamang, 2 cabut dulu dan ciao.